Kenapa kamu membeliku seperti barang? Kania melempar surat perjanjian nikah itu ke meja marmer dengan tangan bergetar hebat. Di hadapannya, Gala hanya terdiam mematung menatap jendela sambil meremas sebuah foto usang di dalam dompetnya dengan sangat kuat. Kemarahan Kania yang meledak di ruangan itu hanya dibalas dengan keheningan yang menyesakan. Bagi Kania, setiap tarikan nafas di dalam gedung megah ini terasa seperti racun. Semua ini bermula dari mimpi buruk yang menghancurkan dunianya di Bandung hanya dalam waktu semalam. Keluarga Lesmana yang dulu hidup terpandang kini jatuh ke titik terendah. Ayah Kania tertipu rekan bisnisnya hingga seluruh aset keluarga disita, menyisakan tumpukan hutang yang tak masuk akal. Di tengah keputusasaan, saat Kania harus melihat ibunya jatuh sakit dan ayahnya nyaris menyerah pada hidup, sosok Gala Yulianto muncul seperti malaikat maut yang membawa tawaran dari neraka. Gala, sang CEO dingin dari PT Yulianto Mega Persada, datang membawa sebuah map hitam ke rumah kontrakan sempit mereka. Tanpa basa-basi, tanpa senyuman, pria itu hanya meletakkan dokumen perjanjian di meja kayu yang sudah lapuk. Menikahlah denganku selama 1 tahun, dan seluruh hutang keluargamu akan dianggap lunas. Ucap Gala dengan suara rendah yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Kania masih ingat betul bagaimana rasanya saat itu. Ia merasa harga dirinya dihancurkan berkeping-keping. Di mata Gala, Kania hanyalah sebuah komoditas yang bisa dibeli dengan angka-angka di atas kertas. Namun, demi menyelamatkan nyawa kedua orang tuanya, Kania terpaksa menggenggam pena dan membubuhkan tanda tangannya, menyerahkan kebebasannya pada pria yang bahkan tidak ia kenal. Kini, Kania harus memulai hidup barunya di sebuah mansion mewah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Rumah itu sangat megah, dengan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer yang berkilau, namun bagi Kania, tempat itu tidak lebih dari penjara berlapis emas. Gala membawanya pindah ke sana dengan sikap yang sangat acuh tak acuh. Tak ada kata sambutan yang hangat, tak ada tatapan kasih sayang. Setiap kali mereka berpapasan di koridor mansion, Gala hanya menatapnya dengan tatapan tajam yang sulit diartikan, sebelum akhirnya berlalu begitu saja tanpa sepatah kata pun. Kania merasa hidupnya telah tamat. Ia membayangkan hari-harinya ke depan akan dipenuhi dengan siksaan batin dan penghinaan dari sang suami kontrak. Di dalam kamar mewahnya yang sunyi, Kania hanya bisa meringkuk, meyakini bahwa dirinya hanyalah mainan baru bagi seorang CEO yang tidak memiliki hati seperti Gala Yulianto. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik dinding es yang dibangun pria itu, ada sebuah rahasia besar yang telah disimpan rapat selama belasan tahun. Hari-hari pertama di mansion megah itu terasa seperti berjalan di atas duri bagi Kania. Gala Yulianto benar-benar sosok yang sulit ditebak, dingin dan penuh dengan aturan yang menurut Kania sangat tidak masuk akal. Setiap pagi, sebelum pria itu berangkat ke kantor dengan mobil mewah dan pengawalan ketat, Gala selalu meninggalkan catatan atau instruksi singkat yang harus dipatuhi Kania tanpa bantahan. Salah satu aturan yang paling membuat Kania merasa tersinggung adalah larangan keras untuk menginjakan kaki di dapur. Jangan pernah menyentuh kompor atau peralatan masak di rumah ini. Tugasmu bukan menjadi pelayan, ucap Gala suatu pagi dengan nada datar, tanpa sedikit pun menoleh dari tablet yang sedang dibacanya. Kania merasa harga dirinya sebagai seorang istri, meskipun hanya kontrak, sedang diinjak-injak. Ia berpikir Gala menganggapnya ceroboh atau takut Kania akan merusak peralatan dapur yang harganya mungkin setara dengan cicilan rumah orang tuanya. Kania hanya bisa memendam kekesalan itu dalam diam, merasa hidupnya benar-benar telah dikendalikan sepenuhnya oleh pria tanpa perasaan itu. Namun, keanehan mulai muncul setiap kali waktu makan tiba. Kania yang sudah bersiap untuk menyantap hidangan mewah khas hotel berbintang, justru dibuat terbelalak saat melihat apa yang tersaji di atas meja makan marmernya. Di sana, seorang koki pribadi berseragam putih bersih justru menghidangkan seporsi seblak dengan aroma kencur yang menggoda, lengkap dengan kerupuk kenyal dan topping favoritnya. Di hari lain, meja itu akan dipenuhi dengan batagor hangat yang bumbu kacangnya terlihat sangat otentik, persis seperti jajanan yang dulu sering Kania beli saat masih tinggal di Bandung. Kania menatap hidangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia bertanya-tanya, apakah Gala sedang mengejek latar belakangnya yang sederhana? Apakah ini cara Gala untuk mengingatkan Kania bahwa ia hanyalah gadis biasa dari Bandung yang berutang budi padanya? Namun, setiap kali Kania menyuap makanan itu, rasa rindu akan rumah seolah terobati. Ia tidak tahu bahwa Gala telah menyewa koki khusus dan memerintahkannya untuk belajar resep otentik dari pedagang kaki lima di Bandung, hanya agar Kania tidak merasa kesepian di Jakarta. Siksaan lain yang dirasakan Kania adalah aturan jam pulang yang sangat ketat. Sejak Kania mulai bekerja di sebuah kantor baru di daerah Kuningan,
Gala mewajibkannya untuk sudah berada di rumah tepat pukul 6 sore. Tak jarang, jika jarum jam sudah menunjukkan pukul 5:45, ponsel Kania akan bergetar terus-menerus karena pesan singkat dari sopir pribadi kiriman Gala yang sudah menunggu di lobi kantor. "Kamu terlambat 10 menit," tegur Gala dengan wajah kaku, saat mendapati Kania baru sampai di mansion tepat pukul 6:10. Tatapan matanya tajam, seolah-olah Kania baru saja melakukan kesalahan besar. Kania yang merasa kelelahan setelah seharian bekerja hanya bisa menahan tangis. Ia merasa seperti seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan kota. Di matanya, Gala adalah sosok tiran yang ingin merampas sisa-sisa kebebasan yang ia miliki. Kania merasa dikekang habis-habisan, merasa setiap langkahnya diawasi oleh mata-mata Gala. Kania tidak pernah menyadari bahwa setiap kali jam menunjukkan pukul 5 sore, Gala akan berhenti bekerja dan terus memantau aplikasi lalu lintas di ponselnya. Pria itu hanya tidak ingin Kania terjebak kemacetan Jakarta yang gila, yang bisa membuat wanita itu kelelahan atau jatuh sakit. Gala lebih memilih dianggap sebagai suami yang kejam dan posesif, daripada harus melihat Kania pulang dengan wajah pucat karena terlalu memforsir tenaga di kantor. Bagi Gala, setiap aturan yang ia buat adalah pagar tinggi yang ia bangun untuk melindungi satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupnya, meski Kania masih menganggapnya sebagai penjara yang menyesakkan dada. Pagi itu, suasana di mansion megah di kawasan Menteng terasa lebih tegang dari biasanya. Gala Yulianto tampak sangat terburu-buru, langkah kakinya yang dibalut sepatu pantofel mahal berdentum keras di atas lantai marmer. Ponselnya tak henti-hentinya berdering, menandakan ada masalah mendesak di kantor pusat yang membutuhkan kehadirannya segera. Kania yang baru saja keluar dari kamar mandi hanya bisa terdiam di ambang pintu, menatap punggung suaminya yang sedang mengenakan jas dengan gerakan cepat. Tak ada sapaan pagi, tak ada tatapan mata. Gala seolah-olah menganggap Kania tidak ada di sana. Dengan gerakan yang sedikit kasar, Gala menyambar tas kerjanya dan langsung melangkah keluar kamar meninggalkan aroma parfum maskulin yang tajam di udara. Hening kembali menyelimuti kamar luas itu. Kania menghela napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang selalu tidak beraturan setiap kali berdekatan dengan Gala. Ia melangkah menuju meja rias bermaterial marmer putih untuk merapikan sisa-sisa kekacauan kecil yang ditinggalkan Gala. Namun, gerakannya tiba-tiba terhenti. Di atas meja rias, tergeletak sebuah dompet kulit berwarna hitam pekat dengan logo brand ternama. Gala meninggalkannya. Pria yang selalu teliti dan perfeksionis itu rupanya benar-benar kehilangan fokus hingga melupakan benda sepenting dompet di rumah. Kania berniat mengambil dompet itu untuk menyimpannya di laci, agar tidak terkena debu atau tumpahan parfum. Namun, saat jemarinya menyentuh permukaan kulit yang halus itu, tangannya sedikit gemetar. Gala memekik kecil, segera berlutut untuk memungutnya. Beberapa kartu kredit dan kartu nama berhamburan keluar. Dengan perasaan bersalah, Kania mulai mengumpulkan kartu-kartu itu satu persatu. Namun saat ia hendak memasukkan kembali kartu-kartu tersebut, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di balik slot kartu kredit yang paling dalam, terdapat sebuah lipatan kulit kecil yang tersembunyi, seolah sengaja dibuat sebagai kompartemen rahasia. Ada sudut kertas yang sedikit menyembul dari sana. Didorong oleh rasa penasaran yang tak terbendung, Kania menarik kertas itu perlahan. Napas Kania tertahan di tenggorokan. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat apa yang ada di tangannya. Itu bukan dokumen penting atau uang darurat. Itu adalah sebuah foto usang yang pinggirannya sudah sedikit menguning. Foto itu memperlihatkan seorang gadis remaja yang tengah mengenakan seragam putih abu-abu dengan logo SMA Negeri 3 Bandung. Gadis di foto itu sedang berdiri di bawah guyuran hujan deras, namun ia tidak terlihat sedih. Ia justru tersenyum sangat lebar, dengan mata yang menyipit membentuk bulan sabit sambil memegang sebuah payung biru yang besar. Kania menyentuh permukaan foto itu dengan jari yang bergetar hebat. Gadis di foto itu adalah dirinya sendiri. Itu adalah foto dirinya 10 tahun yang lalu, di hari di mana ia merasa dunianya begitu sederhana dan penuh warna. Dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya, Kania membalik foto tersebut. Di sana, tertulis sederet kalimat dengan tinta hitam yang sudah agak memudar, namun tulisannya terlihat sangat tegas dan penuh perasaan. Kania, pemilik payung yang menyelamatkan duniaku. Dunia Kania seolah berputar. Kalimat itu menghantam hatinya dengan kekuatan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa lemas hingga ia terduduk di lantai yang dingin. Bayangan masa lalu yang sudah lama ia kubur mendadak muncul ke permukaan.
Ia teringat pada suatu sore yang hujan di Bandung, saat ia memberikan payung birunya kepada seorang remaja laki-laki yang duduk sendirian di pinggir jalan dengan luka memar di wajahnya. Selama ini, Kania menganggap Gala adalah monster yang membelinya untuk dijadikan mainan. Ia menganggap semua perhatian Gala adalah bentuk pengekangan. Namun, foto usang di tangannya ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Kania menangis terseduh-seduh, mendekap foto itu di dadanya. Di tengah kemewahan mansion yang selama ini ia anggap sebagai penjara, Kania baru menyadari bahwa ia sebenarnya berada di dalam tempat persembunyian paling aman yang pernah dibangun oleh seseorang yang telah mencintainya dalam diam selama belasan tahun. Suara langkah kaki yang terburu-buru tiba-tiba memecah keheningan koridor mansion yang biasanya sunyi. Gala Yulianto kembali dengan napas yang memburu. Wajahnya terlihat panik saat menyadari dompetnya tertinggal. Namun, langkah kakinya mendadak terhenti tepat di ambang pintu kamar. Seluruh tubuhnya membeku, seolah-olah waktu berhenti berputar saat itu juga. Di depannya, Kania sedang terduduk lemas di atas lantai marmer yang dingin. Tangan wanita itu bergetar hebat, menggenggam sebuah foto usang yang selama 10 tahun ini Gala simpan seperti nyawanya sendiri. Air mata Kania jatuh membasahi permukaan foto itu, menciptakan isakan kecil yang terdengar sangat menyayat hati. Gala tidak bergerak sedikit pun. Topeng dingin yang selama ini ia pakai, tembok es yang ia bangun dengan susah payah untuk menutupi perasaannya, seketika runtuh berantakan. Pria yang biasanya ditakuti di dunia bisnis itu, kini hanya bisa menatap Kania dengan tatapan yang penuh dengan luka dan kerinduan yang mendalam. Kania, suara Gala terdengar sangat lirih, nyaris seperti bisikan yang tertelan angin. Kania mendongak, matanya yang sembab menatap tajam ke arah Gala. Kenapa Gala? Kenapa foto ini ada padamu? Siapa kamu sebenarnya? Gala tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, pria yang selalu terlihat tegak dan tak terkalahkan itu perlahan menjatuhkan kedua lututnya di hadapan Kania. Ia berlutut, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebuah pemandangan yang takkan pernah dipercayai oleh siapapun yang mengenal sosok CEO PT Yulianto Mega Persada. 10 tahun yang lalu, ada seorang anak laki-laki yatim piatu yang tidak punya tempat untuk pulang, ucap Gala dengan suara yang bergetar. Dia baru saja dipukuli oleh anak-anak nakal di jalanan Bandung. Dia duduk di pinggir jalan, kehujanan, dan merasa bahwa dunia ini sudah membuangnya. Gala perlahan mengangkat wajahnya, menatap Kania dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu, seorang gadis remaja dengan seragam SMA datang. Dia tidak takut pada wajah anak laki-laki yang penuh luka itu. Dia justru memberikan satu-satunya payung biru yang dia punya, tersenyum, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Napas Kania tercekak. Bayangan masa lalu itu kini berputar jelas di kepalanya. Anak laki-laki yang penuh memar itu kamu. Gala mengangguk pelan. Setetes air mata jatuh di pipinya yang tegas. 10 tahun yang lalu, aku menghabiskan belasan tahun untuk mencarimu, Kania. Aku bekerja keras, membangun segalanya dari nol, hanya agar aku layak berdiri di depanmu lagi. Aku tidak bermaksud menyakitimu dengan kontrak itu. Aku bersumpah. Kania meremas foto di tangannya. Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini? Kenapa kamu harus membuat seolah-olah kamu membeliku? Kamu membuatku merasa seperti barang, Gala. Karena aku tahu betapa tingginya harga dirimu dan keluargamu, jawab Gala dengan nada penuh penyesalan. Jika aku datang sebagai pahlawan dan memberikan uang begitu saja, kamu pasti akan menolaknya. Aku sengaja merekayasa hutang itu, menciptakan situasi di mana aku bisa menarikmu ke sampingku tanpa membuatmu merasa sedang menerima belas kasihan. Aku ingin melindungimu dengan caraku sendiri, meski aku tahu caraku sangat bodoh. Isakan Kania semakin kencang. Ia teringat akan semua aturan aneh Gala, tentang menu makanan favoritnya yang selalu tersaji, tentang larangan pulang malam yang ternyata adalah bentuk perlindungan, dan tentang semua kemewahan yang Gala berikan namun selalu dibalut dengan sikap dingin. Setiap aturan yang kubuat, itu bukan untuk mengekangmu. Lanjut Gala, suaranya kini benar-benar pecah. Aku hanya takut kehilanganmu lagi. Aku ingin kamu makan dengan baik. Aku ingin kamu pulang dengan aman. Aku adalah pengecut yang hanya berani mencintaimu lewat kontrak-kontrak aku itu, karena aku takut kamu akan menolakku jika tahu siapa aku sebenarnya.
Gala meraih tangan Kania yang gemetar, menggenggamnya dengan sangat lembut, seolah takut wanita itu akan hancur jika ia menekannya terlalu kuat. Kania, aku tidak pernah menganggapmu barang. Bagiku, kamu adalah pemilik payung yang menyelamatkan duniaku saat semuanya terasa gelap. Jika kamu ingin pergi sekarang, aku akan merobek kontrak itu dan mengembalikan kebebasanmu. Tapi tolong, jangan pernah ragukan bahwa semua yang kulakukan adalah karena aku terlalu mencintaimu. Mendengar pengakuan itu, pertahanan Kania benar-benar hancur. Rasa benci dan takut yang selama ini menyelimuti hatinya seketika menguap, digantikan oleh rasa hangat yang luar biasa. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang tinggal bersama seorang tiran, melainkan sedang dijaga oleh seorang pria yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk membalas sebuah kebaikan kecil di masa lalu. Kania menarik tangannya dari genggaman Gala, namun bukan untuk menjauh, melainkan untuk memeluk pria itu dengan sangat erat, membiarkan tangisannya pecah di bahu pria yang ternyata adalah cinta sejatinya. Letakkan dokumen itu di meja. Baca baik-baik setiap klausulnya, karena aku tidak suka mengulang penjelasan yang sama 2 kali. Pernikahan ini hanya di atas kertas. Jangan pernah berharap aku akan menyentuhmu, apalagi mencintaimu. Tapi, kenapa kau hanya diam? Sial. Berhenti menatapku dengan mata basah itu, atau aku akan melanggar kontrak ini sekarang juga.